Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati Ibu Dr. Marina Setiarini MSI, yang saya hormati Ibu Dr. Nurfadiawati MSI, yang saya hormati Bapak Ibu mahasiswa Magister Pendidikan IPA yang insya Allah semuanya dalam keadaan sehat semua. Baiklah, di sini saya Fatoni Latif, NPM 2023025001 dan rekan saya Nur Rohmatul Aini NPM 2023025005 akan mempresentasikan materi tentang senyawa organologam dalam industri semikonduktor. Baiklah, yang pertama pendahuluan latar belakang. Seperti kita ketahui bersama bahwa energi merupakan salah satu masalah utama yang dihadapi oleh hampir seluruh negara di dunia ini. Permasalahan energi menjadi semakin kompleks ketika kebutuhan akan energi semakin meningkat, yang justru akan membuat persediaan cadangan energi konvensional seperti fosil semakin sedikit jumlahnya. Pemanfaatan energi terbarukan seperti air, panas bumi, energi angin, dan energi surya atau matahari saat ini sudah mulai dilirik. Matahari merupakan sumber energi yang diharapkan dapat mengatasi permasalahan kebutuhan akan energi masa depan. Setelah berbagai sumber energi konvensional mengalami perkurangan jumlah dan sifatnya yang tidak ramah terhadap lingkungan. Prinsip kerja solar cell ini sendiri memanfaatkan teori cahaya sebagai partikel. Sebagaimana kita ketahui bahwa cahaya baik yang tampak maupun yang tidak tampak memiliki dua buah sifat yang unik, yaitu cahaya sebagai gelombang dan cahaya sebagai partikel. Pada awalnya senyawa organologam yang kita ketahui untuk membuat semikonduktor yaitu silikon. Silikon merupakan semikonduktor yang dapat digunakan pada solar cell. Tipe pertama yang berhasil dikembangkan adalah jenis wafer atau berlapis silikon kristal tunggal. Namun karena harganya yang relatif mahal, maka solar cell ini tidak efektif dan tidak efisien. Selanjutnya, baru-baru ini telah dikembangkan tipe solar cell fotoelektrokimia yang merupakan material generasi ketiga dari pengembangan solar cell. Tipe solar cell fotoelektrokimia merupakan jenis solar cell exciton yang terdiri dari sebuah lapisan partikel nano, biasanya menggunakan titanium dioksida yang diendapkan dalam sebuah peredam. Senyawa kompleks organologam seperti siklometal iridium diketahui merupakan salah satu komponen penting dalam pembentukan energi listrik pada sel fotovoltaik dan perubahan listrik menjadi cahaya untuk membentuk cahaya di dalam dioda emisi cahaya atau biasa disebut dengan OLED. Dalam pengembangannya, solar cell ditemukan yaitu DSSC memanfaatkan senyawa kompleks organologam sebagai penyerap sinar matahari. Selanjutnya, rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana aplikasi senyawa organologam di bidang industri semikonduktor. Yang kedua, bagaimana teknis pemanfaatan semikonduktor dalam solar cell. Tujuan, mengetahui aplikasi senyawa organologam di bidang industri semikonduktor. Yang kedua, mengetahui teknis pemanfaatan semikonduktor dalam solar cell. Solar cell atau proses konveksi. Proses konveksi cahaya matahari menjadi energi listrik dimungkinkan terjadi karena bahan material yang digunakan untuk menyusun solar cell berupa semikonduktor. Lebih tepatnya tersusun atas dua jenis semikonduktor, yakni jenis N dan jenis P. Semikonduktor jenis N merupakan semikonduktor yang memiliki kelebihan elektron sehingga kelebihan muatan negatif. Sedangkan semikonduktor jenis P memiliki kelebihan hole sehingga disebut dengan semikonduktor positif karena kelebihan muatan positif. Pada awalnya, pembuatan dua jenis semikonduktor ini dimaksudkan untuk meningkatkan tingkat konduktivitas atau tingkat kemampuan daya hantar listrik dan panas semikonduktor alami. Selanjutnya, dua jenis semikonduktor N dan P
ini jika disatukan akan membentuk sambungan PN atau dioda P strip N. Istilah lain menyebutkan dengan sambungan metalurgi yang dapat digambarkan sebagai berikut. 1. Semikonduktor P dan N sebelum disambung bisa dilihat ya, masing-masing. Yang N ini warna merah, yang P warna hijau. Yang kedua, sesaat setelah dua jenis semikonduktor ini disambung, nah bisa dilihat terjadi perpindahan elektron dari semikonduktor N menuju semikonduktor P dan perpindahan hole dari semikonduktor P menuju semikonduktor N. Perpindahan elektron maupun hole ini hanya sampai pada jarak tertentu dari batas sambungan awal. Oke, selanjutnya di sini ada gambar solar cell atau proses yang terjadi pada solar cell. Jadi sinar matahari menjadi energi listrik. Cahaya matahari dengan panjang gelombang lambda yang berbeda membuat fotogenerasi pada sambungan PN berada pada bagian sambungan PNN yang berbeda pula. Spektrum merah dari cahaya matahari yang memiliki panjang gelombang lebih panjang mampu menembus daerah depresi hingga terserap di semikonduktor P yang akhirnya menghasilkan proses fotogenerasi di sana. Sedangkan spektrum biru dengan panjang gelombang yang jauh lebih pendek hanya terserap di semikonduktor N. Selanjutnya, dikarenakan pada sambungan PN terdapat medan listrik E, elektron hasil fotogenerasi tertarik ke arah semikonduktor N. Begitu pula dengan hole yang tertarik ke arah semikonduktor P. Apabila rangkaian kabel dihubungkan kedua bagian semikonduktor, maka elektron akan mengalir melalui kabel. Dan jika sebuah lampu kecil dihubungkan ke kabel tersebut, maka lampu tersebut akan menyala. Itu membuktikan di situ sudah terjadi atau sudah terbentuk energi listrik. Oke, selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh Saudara Nur Rahmatul Aini. Dipersilahkan. Baik, selanjutnya yang C, yakni DSSC atau Day Sensitive Solar Cell. Nah, di sini device ini menggunakan prinsip elektrokimia sederhana yang meniru efek fotosintesis daun hijau. Nah, DSSC ini tersusun atas sepasang elektroda dan counter elektroda. Perlu kita ketahui bahwasanya saat ini itu telah dikembangkan solar cell generasi baru yang dikenal dengan istilah sel surya tersentisasi zat pewarna. Nah, jadi untuk DSC ini itu pertama kali ditemukan oleh Michael Gratzel pada tahun 1991 dan dipatenkan dengan nama Gratzel cell. Nah, untuk elektroda yang dipasang ini itu terbuat dari substrat kaca konduktif yang telah dilapisi oleh transparan konduktif oksid atau TCO. Nah, pada umumnya itu digunakan SNO2. Elektrodanya ini dilapisi oleh layer oksida non-partikel. Nah, jadi dilapisi oleh zat pewarna semitasi. Kemudian pada counter elektroda itu diberi katalis. Nah, di situ umumnya karbon atau platinum yang berfungsi untuk mempercepat kinetika reaksi proses reduksi triode pada TCO-nya. Nah, kemudian di sini kita lihat gambar prinsip kerja dari DSSC. Nah, pada dasarnya elektroda itu kerja pada DSC yang berupa kaca terlapisi oleh TiO2, nah, kemudian yang berfungsi sebagai kolektor elektron sehingga dapat disebut sebagai semikonduktor tipe N. Nah, adapun struktur nano pada TiO2 itu memungkinkan daya yang terabsorpsi lebih banyak sehingga menghasilkan proses absorpsi cahaya yang lebih efisien. Nah, kemudian daya sendiri itu sebenarnya memiliki fungsi khusus, yaitu sebagai donor elektron yang menyebabkan timbulnya hole saat molekul daya terkena sinar matahari, sehingga daya dapat dikatakan sebagai semikonduktor tipe P. Nah, ketika molekul D terkena sinar matahari, itu elektron D tereksitasi dan masuk ke daerah tereduksi, yaitu lapisan titanium dioksida. Nah, kemudian bisa kita lihat di sini
gambar struktur DSSC. Di sini ada kaca, kemudian lapisan kacanya, kemudian ITO, kemudian nah di situ ada semikonduktornya, nah di situ adalah lapisan base-nya. Nah, kemudian selanjutnya di bawahnya itu ada elektrolit, kemudian ada lapisan katalisnya, ITO juga, dan selanjutnya kaca. Nah, jadi pada prinsip kerja pada DSSC itu secara skematik ya, bisa kita lihat di sini prosesnya itu terjadi di dalam DSC, di mana ketika foton dari sinar matahari itu menimpa elektroda kerja pada DSSC, ya, menimpa elektroda, maka energi foton tersebut diserap oleh larutan D yang melekat pada permukaan partikel TiO2. Nah, sehingga elektron dari D mendapatkan energi untuk dapat tereksitasi. Nah, kemudian selanjutnya bisa kita lihat dari gambar bahwasanya elektron yang tereksitasi itu dari molekul D tersebut diinjeksikan ke pita konduksi TiO2, di mana TiO bertindak sebagai akseptor atau kolektor elektron. Selanjutnya, kemudian elektron itu akan ditransfer melewati rangkaian luar menuju elektroda pembanding atau elektroda karbon. Nah, jadi itu adalah gambar prinsip kerja DSSC dan juga strukturnya. Kemudian kita lihat di sini yang selanjutnya, ini ada OLEDs atau Organic Light Emitting Device, di mana OLED ini merupakan sebuah piranti yang vital dalam teknologi elektroluminescent, seperti untuk aplikasi teknologi display atau tampilan, sensor, dan lain-lainnya. Kemudian untuk gambar struktur OLED-nya atau satu warna, ya, jadi bisa kita lihat bahwasanya LEDs ini itu didasarkan pada konsep pancaran cahaya yang dihasilkan oleh suatu piranti sebagai akibat dari adanya medan listrik yang diberikan pada LED tersebut. Untuk teknologi tampilannya, itu beberapa target yang ingin diperoleh dari kepentingan produk industri itu adalah dapat dibuat tampilan yang luas atau fleksibel untuk keperluan teknologi layar. Nah, jadi dalam perkembangannya, LED itu dibuat dengan desain menggunakan bahan organik, ya. Jadi jika dalam teknologi jumlah warna dari cahaya dikeluarkan oleh piranti OLED itu hanya satu warna dalam desain piranti, maka dalam perkembangannya dalam satu piranti itu mengeluarkan cahaya dengan 2 atau lebih warna. Fenomena ini diperoleh dengan membuat variasi tegangan listrik yang diberikan pada piranti tersebut. Nah, adapun prinsip dari elektroluminescence ini secara garis besar adalah piranti yang dapat mengeluarkan cahaya dengan warna atau banyak gelombang tertentu jika diberikan medan listrik. Kita lihat di sini gambar struktur OLED satu warnanya. Di situ ada kemudian bahan organik, kemudian ITO dan juga flash, kemudian ada cahayanya. Nah, di situ bisa kita lihat lapisannya. Mekanisme kerjanya itu ketika pada elektrode diberikan medan listrik, maka fungsi kerja dari elektrode negatif atau katode itu akan turun, yang menjadi elektron dari katode bergerak menuju pita konduksi di bahan organik. Nah, keadaan inilah yang mengakibatkan munculnya hole di pita valensi. Nah, sementara ketika elektrode bermuatan positif, bisa kita lihat di gambar, maka akan menginjeksi hole untuk bergerak menuju pita valensi dari bahan organik. Nah, pada keadaan ini, itu mengakibatkan terjadinya proses pita valensi bahan organik. Adapun keadaan ini juga menjadikan proses rekombinasi elektron akan turun dan bersatu dengan hole sambil memberikan kelebihan energi sebesar Hn dalam bentuk fotocahaya dan panjang gelombang. Selanjutnya di sini adalah aplikasi, itu terdiri dari 2 sub aplikasi ya. Yang pertama ada kompleks iridium untuk DSSC, kemudian ada kompleks netral tricyclometal iridium sebagai OLED. Nah, di sini bisa kita lihat
gambar senyawa kompleks iridium ya, yang menunjukkan bahwasanya aplikasi ini diterapkan oleh DSSC dan juga OLED. Nah, adapun dari gambar bisa kita lihat ya, untuk gambar senyawa kompleks iridium ini di bidang DSSC itu memang baru dikenal. Nah, besarnya splitting dari di orbital menuju pusat logam itu menyatakan kemungkinan untuk membuat molekul lebih stabil dibandingkan dengan kompleks ruthenium. Nah, jadi tantangan yang menarik untuk meningkatkan koefisien kompleks iridium itu secara signifikan meningkatkan arus pendek dan menghasilkan konversi yang efisiensi dan daya guna yang besar. Selanjutnya, yakni kesimpulan. Berdasarkan paparan makalah ini dapat disimpulkan bahwasanya senyawa organologam itu seperti kompleks siklometal iridium itu dapat digunakan sebagai salah satu komponen dalam solar cell dan OLED. Nah, penggunaan senyawa organologam sebagai solar cell dan OLED dikarenakan senyawa ini menghasilkan warna yang sesuai dengan panjang gelombang yang diserap dan warna yang sampai ke penglihatan merupakan warna komplemennya. Oke, selesai. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.